Ia dihina karena bau tanah. Bertahun-tahun kemudian, gadis itu kembali dan menemukan hutan ajaib yang tumbuh dari kenangan dan memakai namanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen, hadir, untuk absen di bawah ya. Bagi Raffi, dunia adalah apa yang ada di bawah kuku-kuku jarinya. Tanah adalah awal dan akhir. Pagi itu, tanah di bawah pohon flamboyan terasa gembur dan dingin. Ia sedang memindahkan anakan gazania, bunga yang keras kepala, yang hanya mau mekar jika matahari menciumnya langsung. Raffi menyukainya. Ia mencium aroma humus yang pekat, wangi jamur yang lembab, dan getah dari akar yang baru dipisahkannya. Ini adalah parfumnya. Tangannya yang kapalan, berurat, dan permanen diwarnai coklat, bergerak dengan ketepatan seorang seniman. Ia tidak sedang bekerja, ia sedang berdialog. Lalu, dialog itu pecah. Suara tawa yang tinggi dan denting gelas membelah keheningan pagi. Itu adalah suara dari dunia lain. Dunia keramik porselen, lantai marmer yang dipel 3 kali sehari, dan sepatu yang tidak pernah menyentuh lumpur. Itu adalah dunia Aira. Raffi menunduk, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin di balik rimbunnya semak Iksora. Ia tahu aturan tak tertulis. Jika nona muda ada di taman, para pekerja harus menyingkir. Aira Hutama baru kembali dari studinya di Swiss seminggu lalu. Ia membawa pulang aksen baru, koper-koper berisi pakaian yang namanya tak bisa Raffi eja, dan aura ketidaksabaran yang dingin. Taman ini, yang dirawat Raffi dengan seluruh jiwanya, hanyalah latar belakang yang kabur untuk foto-foto dan pesta-pestanya. Hari ini adalah pesta kecil di teras. Beberapa teman Aira, yang sama-sama terlihat seperti porselen, sedang duduk di kursi-kursi rotan putih. Raffi harusnya selesai 1 jam lalu, tapi ia melihat ada barisan semut api yang mulai menyerang pangkal mawar hybrid kesayangan Pak Hutama. Ia tidak bisa meninggalkannya. Sambil berjongkok, ia mulai menaburkan bubuk nematisida organik di sekitar batang mawar, yang kebetulan hanya berjarak beberapa meter dari teras. Ia bergerak pelan, nyaris tanpa suara. Itu apa, sih? Suara seorang teman Aira terdengar. Apanya? Suara Aira terdengar bosan. Itu, yang jongkok di sana. Ada jeda. Raffi merasakan ada mata yang menyorot punggungnya. Ia membeku. Oh, tukang kebun, jawab Aira. Ya, aku tahu. Tapi dia dekat sekali. Agak mengganggu, enggak? Raffi mendengar helaan napas Aira. Bik Surti. Aira memanggil, suaranya tajam, tidak berteriak tapi menusuk. Bik Surti, asisten rumah tangga senior, tergopoh-gopoh keluar membawa nampan minuman. Iya, Non? Tolong suruh dia pergi. Aira tidak menunjuk, tapi arah dagunya jelas. Saya sedang menjamu tamu. Tapi, Non, dia lagi kasih obat buat mawar tuan. Aira meletakkan gelasnya dengan denting keras. Teman-temannya terdiam. Bik, kata Aira, suaranya turun 1 oktav, menjadi dingin dan mematikan. Saya tidak peduli dia sedang apa. Baunya sampai ke sini. Bau tanah. Menjijikkan. Kata-kata itu menggantung di udara yang beraroma kopi dan kroasang mentega. Menjijikkan. Jantung Raffi serasa diremas. Ia pernah dikatai miskin. Ia pernah dikatai bodoh. Tapi baru kali ini ia dikatai menjijikkan karena bau pekerjaannya. Bau yang ia anggap sebagai kehormatan. Bik Surti tampak pucat. Baik, Non. Bik Surti mendekati Raffi, wajahnya penuh rasa bersalah. Maaf, Mas Raffi. Nanti saja diteruskan, ya? Nona. Raffi tidak membiarkannya selesai. Ia mengangguk sekali. Ia tidak menatap Aira. Ia tidak menatap siapapun. Dengan punggung lurus, ia mengumpulkan alat-alatnya, memasukkannya ke dalam karung goni, dan berjalan menjauh. Ia bisa merasakan tatapan Aira di punggungnya. Bukan tatapan marah, tapi tatapan seseorang yang baru saja membuang sampah. Saat ia berbelok di sudut rumah, ia masih bisa mendengar tawa Aira dan teman-temannya yang kembali meledak, seolah gangguan kecil barusan telah berlalu. Raffi menggosokkan tangannya yang kotor ke celana kerjanya yang lusuh, meninggalkan noda tanah yang pekat. Matahari sudah lama terbenam. Pesta Aira sudah usai,
menyisakan kekacauan kecil di teras yang telah dibersihkan Bik Surti. Raffi seharusnya sudah pulang berjam-jam lalu, tapi ia kembali ke mawar itu. Ia tidak bisa tidur jika tahu semut api itu masih berpesta. Dengan bantuan senter kecil yang diikat di kepalanya, ia menyelesaikan pekerjaannya dalam diam. Udara malam membuat aroma tanah terasa lebih tajam, lebih bersih. Raffi terlonjak kaget. Ia berbalik. Pak Hutama berdiri di sana, hanya diterangi lampu taman yang temaram. Pria itu mengenakan piyama sutra dan jubah mandi beludru. Wajahnya tampak lelah, lebih lelah dari biasanya, dengan kantung mata yang menggelap. "Tuan," Raffi berdiri, refleks mengelap tangannya. "Maaf, Tuan. Saya mengganggu. Saya hanya..." "Tidak," Pak Hutama mengangkat tangan. "Kamu tidak mengganggu. Saya yang seharusnya minta maaf." Raffi bingung. "Minta maaf untuk apa, Tuan?" Pak Hutama berjalan mendekat. Ia menatap mawar yang baru saja dirawat Raffi. "Baunya wangi," katanya, merujuk pada bunga mawar, bukan pada tanah. "Kamu merawatnya dengan baik." Ia lalu menatap Raffi. Matanya yang bijak tampak sedih. "Saya dengar apa yang Aira katakan tadi pagi." Rasa malu yang panas menjalari leher Raffi. Ia menunduk. "Tidak apa-apa, Tuan. Nona Aira." "Dia salah," potong Pak Hutama, tegas. Pria itu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah amplop yang terlipat. Ia menyodorkannya pada Raffi. "Ini, anggap saja bonus. Untuk kesabaranmu." Raffi mundur selangkah. "Saya tidak bisa, Tuan. Saya hanya bekerja. Saya tidak tersinggung." "Ambil." Perintah Pak Hutama lembut namun tak terbantahkan. "Saya tidak membayarmu untuk dihina." Dengan tangan gemetar, Raffi menerima amplop itu. Terasa tebal. Pak Hutama menghela napas panjang, menatap rumahnya yang megah, lalu kembali menatap hamparan taman yang gelap. "Aira tidak mengerti," gumamnya, "lebih pada dirinya sendiri. Dia hidup di menara gading yang saya bangunkan. Dia tidak suka tangannya kotor." Pria itu menepuk bahu Raffi pelan. Sebuah gestur yang melanggar batas majikan dan pegawai, sebuah gestur yang membuat Raffi hampir menangis. "Jangan pernah masukkan ke hati ucapannya, Raffi," kata Pak Hutama. "Orang yang tidak menghargai tanah, berarti dia tidak menghargai akarnya sendiri. Dan orang yang lupa akarnya, tidak akan pernah bisa tumbuh tinggi dengan kokoh." Pak Hutama memberinya anggukan singkat. "Terima kasih untuk mawarnya. Sekarang pulanglah." Pria itu berbalik dan masuk kembali ke dalam rumah yang terang benderang. Raffi berdiri mematung dalam gelap, memegang amplop di satu tangan, dan di tangan lainnya, sisa-sisa tanah dari akar mawar. Malam itu, ia bersumpah akan mendedikasikan hidupnya untuk merawat taman ini. Bukan untuk Aira, tapi untuk pria baik hati yang mengerti arti sebuah akar. Beberapa hari berlalu. Aira tampak sibuk dengan dunianya. Ia jarang keluar, tapi deru mobil sportnya yang keluar masuk gerbang menjadi penanda kehadirannya. Raffi bekerja dalam damai. Ia menggunakan uang bonus dari Pak Hutama untuk membeli pupuk organik kualitas terbaik dan beberapa bibit baru. Salah satu fokus utamanya adalah geria hijau, greenhouse, kecil di belakang rumah. Itu adalah ruang pribadi Raffi, tempat ia melakukan eksperimen-eksperimennya. Dan di sanalah, pasien terpentingnya berada. Sebuah anggrek Paphiopedilum, atau anggrek selop. Bukan yang paling mahal, tapi yang paling rewel. Pak Hutama membelinya setahun lalu dalam kondisi nyaris mati. Raffi telah merawatnya, mengganti medianya dengan sabut kelapa dan arang, mengatur kelembapan, dan memberinya nutrisi setetes demi setetes. Pagi itu, keajaiban terjadi. Setelah setahun membisu, anggrek itu akhirnya menunjukkan satu tunas bunga. Sebuah kelopak kecil berwarna hijau kecoklatan yang menjanjikan keindahan. Raffi tersenyum lebar. Ini akan menjadi hadiah untuk Pak Hutama. Ia sedang menyemprotkan kabut air ke daun-daunnya ketika pintu geria hijau berderit terbuka. Aira masuk. Raffi langsung menegang. Ini pertama kalinya Aira masuk ke wilayahnya. Gadis itu tidak memedulikannya. Ia sedang memegang ponsel di telinganya, wajahnya merah karena marah.
Ia berjalan mondar-mandir di lorong sempit di antara rak-rak tanaman. Aku tidak mau tahu. Pokoknya gaun itu harus sampai besok, bentaknya ke ponsel. Ini acara penting. Kamu pikir aku bayar kamu untuk apa? Untuk alasan? Raffi menahan napas, berusaha tidak bergerak. Aira berputar, masih mengomel. Kalau sampai besok siang tidak ada di tanganku, aku pastikan butikmu. Kerak. Sikunya yang sedang bergestur liar menghantam pot terakota kecil di rak paling ujung. Pot berisi anggrek selop itu. Pot itu jatuh ke lantai semen. Pecah berkeping-keping. Medianya berhamburan. Dan tanamannya, tanaman anggrek itu tergeletak mengenaskan. Tangkai tunas bunga yang rapuh itu patah di pangkalnya. Waktu seakan berhenti bagi Raffi. Aira berhenti bicara. Ia menunduk. "Yupes," katanya pelan. Lalu, tanpa menoleh ke Raffi, ia kembali mengangkat ponselnya. "Tunggu sebentar." "Ya, halo? Dengar, aku tidak peduli alasanmu. Kirim saja." Ia melangkahi reruntuhan anggrek itu, akar-akarnya yang telanjang, tunas bunganya yang patah, dan berjalan keluar dari geria hijau, membanting pintu di belakangnya. Raffi berdiri mematung selama 1 menit penuh. Suara Aira masih terdengar samar di luar, menjam. Perlahan, ia berlutut. Rasa marahnya begitu dingin dan dalam, sampai, tapi itu lebih buruk. Itu adalah rasa hampa. Penghinaan di pesta itu menyakitkan, tapi ini adalah sebuah perusakan. Sebuah kelalaian yang brutal. Ia menyentuh daun anggrek yang masih hijau. Tunas bunganya yang patah sudah tak bisa diselamatkan. Setahun kerja kerasnya, hancur dalam sedetik kecerobohan. Tapi saat ia hendak membuang tanaman itu, ia melihatnya. Di pangkal batang, tersembunyi di balik akar yang terbuka, ada sebuah tunas baru. Bukan tunas bunga, tapi tunas anakan. Masih sangat kecil, sebesar kuku kelingking, tapi hidup. Sebuah janji baru. Raffi dengan hati-hati mengambil sisa tanaman itu. Ia tidak akan membiarkannya mati. Tidak akan. Dia tidak bisa menanamnya kembali di geria hijau. Tempat itu terasa ternoda. Selain itu, jika Aira bisa masuk sekali, ia bisa masuk lagi. Ia membutuhkan tempat suci. Raffi teringat sebuah sudut di ujung terjauh taman. Dulu tempat itu adalah kolam ikan kecil, tapi sudah lama kering dan ditinggalkan. Sekarang, area itu tertutup tembok tinggi yang berlumut dan ditumbuhi tanaman rambat liar. Tidak ada yang pernah ke sana. Terlalu gelap, terlalu tersembunyi. Sore itu, setelah jam kerjanya selesai, Raffi berjalan ke sana. Ia membawa sekop kecil, sisa pot yang pecah, sebagai drainase, dan media tanam baru yang ia campur sendiri. Ia membersihkan sepetak kecil tanah di balik rumpun philodendron raksasa. Tempat itu terlindung dari hujan langsung tapi mendapat cahaya pagi yang tersaring. Sempurna untuk anggrek yang terluka. Ia menanam tunas kecil itu dengan kelembutan seorang ayah. Ia menopangnya dengan sebatang ranting kecil. "Tumbuh, ya," bisiknya pada tanaman itu. "Jangan pedulikan dia. Buktikan dia salah. Ini bukan lagi pekerjaan. Ini menjadi sebuah proyek rahasia. Sebuah tindakan pembangkangan dalam diam." Raffi memandang petak kecil itu. Rasanya kosong. Hanya satu anggrek kecil yang kesepian. Ia teringat sesuatu. Saat pesta tempo hari, sebelum Aira menghinanya, ia melihat gadis itu tertawa sambil memegang setangkai melati yang jatuh dari pohon. Ia memainkannya di antara jari-jarinya. Raffi pergi ke pohon melati di dekat gerbang. Ia mengambil satu stek batang yang sehat. Ia kembali ke sudut tersembunyi itu dan menanam stek melati di sebelah anggrek. Lalu ia teringat gaun merah marun yang dipakai Aira malam itu saat Pak Hutama memanggilnya. Warnanya sepekat mawar black bachcara yang sedang ia rawat. Ia mengambil stek dari mawar itu juga. Dia menanamnya di sana. Anggrek yang patah. Melati yang dimainkan. Mawar yang warnanya ia kenakan. Ini bukan taman untuk Aira. Ini adalah diari hidup Raffi. Sebuah tempat untuk mengubur rasa sakit hatinya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang hidup. Ia akan menanam setiap kenangan di tempat ini, baik atau buruk, dan melihat apa yang akan tumbuh darinya. Dia akan merawat taman ini, di luar jam kerjanya, dengan pupuknya sendiri, dengan airnya sendiri.
Ini adalah benih pertamanya di sudut taman yang terlupakan. Beberapa minggu berlalu, rumah itu terasa semakin aneh. Di permukaan, segalanya tampak sama. Aira masih pergi ke pesta, mobil-mobil mewah masih menjemputnya. Taman masih berbunga dengan sempurna di bawah perawatan Raffi. Tapi ada ketegangan yang merayap, seperti jamur yang tumbuh di tempat gelap. Aira menjadi lebih sering marah. Keluhannya bukan lagi tentang gaun atau acara, keluhannya kini tentang hal-hal yang lebih mendasar. Kenapa kartu kreditku ditolak? Raffi mendengarnya berteriak di telepon suatu sore. Ini memalukan. Di waktu lain, Raffi melihat Pak Hutama dan istrinya bertengkar di ruang makan. Pintu kacanya tertutup, tapi gestur mereka terlihat jelas. Ibu Hutama menangis, sementara Pak Hutama memijat pelipisnya dengan putus asa. Raffi, yang seharusnya tak terlihat, menjadi saksi bisu dari retakan-retakan yang mulai muncul di fasad megah keluarga itu. Suatu siang, ia sedang memangkas bugenvil yang merambat di dekat jendela ruang kerja Pak Hutama. Jendela itu sedikit terbuka untuk membiarkan udara masuk. Ia mencoba bekerja tanpa suara, tapi suara Pak Hutama di dalam terdengar jelas. Suaranya tidak seperti biasanya yang tenang dan berwibawa. Suaranya serak dan tegang. Jual? Saya tidak peduli harganya berapa, bentak Pak Hutama ke telepon. Jual semua sahamnya. Kita harus menutupi utang bank sebelum mereka menyita aset. Ada jeda. Raffi membeku di atas tangga, gunting pangkasnya menggantung di udara. Tidak. Suara Pak Hutama meledak lagi. Aira tidak boleh tahu. Jangan sampai dia tahu. Anak itu, dia tidak akan mengerti. Biarkan dia menikmati sisa waktunya. Saya akan cari cara. Telepon ditutup dengan bantingan. Raffi buru-buru turun dari tangga, jantungnya berdebar kencang. Ia mengerti. Perusahaan itu goyah. Beberapa saat kemudian, Pak Hutama keluar dari ruang kerjanya. Ia tidak melihat Raffi yang bersembunyi di balik rimbunnya bugenvil. Pria itu berdiri di tepi teras, menatap taman yang sedang mekar-mekarnya di bawah matahari sore. Ia tidak menatap rumahnya, ia menatap taman. Lalu, Raffi melihatnya. Tangan Pak Hutama meremas dada kirinya. Wajahnya meringis kesakitan, sebuah ekspresi penderitaan yang dalam, yang ia sembunyikan dengan cepat saat istrinya memanggil dari dalam. Raffi merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya, meskipun hari itu panas. Sebagai orang yang hidup dengan tanah, Raffi mengerti siklus. Ia mengerti tanda-tanda. Ia tahu kapan badai akan datang, jauh sebelum awan berkumpul. Ia tahu bedanya antara pohon yang sehat dan pohon yang sekarat dari dalam. Dan saat ia melihat Pak Hutama, tuannya yang baik hati itu, memegangi dadanya sambil menatap taman yang ia cintai, Raffi tahu. Sesuatu yang besar akan runtuh. Dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Firasat buruk Raffi adalah awan gelap yang menggantung, dan 3 hari kemudian, petir itu menyambar. Hari itu, langit Jakarta berwarna sepia, berat oleh uap air. Angin kencang menerbangkan daun-daun kering dalam tarian putus asa. Raffi sedang bergegas mengikat terpal di atas geria hijau, berusaha menyelamatkan bibit-bibitnya yang paling rapuh dari amukan angin. Ia benci badai. Badai selalu merusak apa yang telah tumbuh. Lalu, di antara deru angin, ia mendengar suara lain. Bukan teriakan marah. Bukan tawa pesta. Itu adalah jeritan. Jeritan melengking, penuh teror, yang membelah udara. Itu suara Ibu Hutama. Raffi menjatuhkan tali terpal. Protokol dilanggarnya. Ia berlari. Ia melintasi halaman rumput, tidak peduli sepatunya yang penuh lumpur akan mengotori teras marmer. Ia sampai di pintu kaca ruang kerja Pak Hutama tepat pada saat Aira membukanya dari dalam. Wajah Aira. Raffi tidak akan pernah melupakan wajah itu. Bukan wajah angkuh yang ia kenal. Wajah itu adalah topeng porselen yang retak. Pucat pasi, matanya hampa, mulutnya sedikit terbuka seolah ingin menjerit tapi tak ada suara yang keluar. Di belakangnya, di atas karpet Persia yang tebal, Pak Hutama tergeletak. Ia masih memegang gagang telepon. Matanya terpejam, wajahnya membiru. Di sebelahnya, Ibu Hutama meraung-raung histeris sambil menekan-nekan dada suaminya. Tuan. Raffi melangkah masuk, tapi Aira bahkan tidak melihatnya.
Ayah. Bisik Aira, satu kata itu keluar dengan napas yang gemetar. 20 menit kemudian, ambulans datang. Hujan deras akhirnya turun, seolah langit ikut menangis. Raffi berdiri di jalan masuk, di luar gerbang, basah kuyup. Ia menunduk saat tandu itu didorong masuk ke ambulans. Ia melihat tangan Pak Hutama terjulur dari bawah selimut, tangan yang pernah menepuk bahunya. Saat ambulans itu pergi dengan sirene yang meraung, membelah hujan, Raffi tahu. Pohon besar itu telah tumbang. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pak Hutama tidak pernah kembali ke rumah. Serangan jantung masif, kata dokter. Tidak tertolong. 2 hari setelah pemakaman yang muram, dihadiri banyak orang yang berbisik-bisik, namun hanya sedikit yang tampak tulus berduka, badai kedua datang. Badai ini tidak membawa angin atau hujan. Mereka datang memakai kemeja batik mahal dan membawa map kulit. Para pengacara. Para kurator dari BAN. Raffi sedang memangkas dahan yang patah akibat badai ketika ia melihat mereka tiba. Ia melihat Aira dan ibunya duduk di ruang tamu. Wajah mereka, yang sudah kuyu karena duka, kini berubah menjadi pucat karena syok. Raffi tidak perlu mendengar percakapannya. Ia melihat bahasa tubuh mereka. Ia melihat map-map yang dibuka. Ia mendengar kata-kata yang tajam dan dingin, terbawa angin melintasi teras. Bangkrut total. Utang pinjaman tidak terbayar. Penyitaan seluruh aset pribadi. Rumah ini akan dilelang dalam 3 hari. Perusahaan Pak Hutama hancur. Pria baik hati itu, dalam usahanya yang putus asa untuk melindungi Aira dari kenyataan, telah menggadaikan segalanya. Dan ia kalah. Raffi memandang rumah besar itu. Dalam seminggu, tempat itu berubah dari istana menjadi kuburan. Dunia Aira larut dalam warna abu-abu. Kemegahan hidupnya dilucuti selembar demi selembar, seperti kelopak bunga yang dipaksa layu. Rumah disita. Mobil-mobil ditarik. Rekening bank dibekukan. Aira dan ibunya, yang kini lebih mirip bayangan, rapuh dan tembus pandang, pindah ke sebuah apartemen sempit dengan 2 kamar di pinggiran kota. Dindingnya bercat kuning gading yang kusam, dengan bekas-bekas paku di mana-mana. Lantainya linoleum yang pecah di beberapa sudut. Pemandangan dari jendelanya bukan lagi taman yang hijau, melainkan jemuran tetangga dan tembok bata yang kotor. Penghinaan pertama datang dari teman-temannya. Panggilan teleponnya tidak lagi dijawab. Pesan-pesannya hanya dibaca. Sekali, ia bertemu salah satu sahabatnya di lobi apartemen. Ternyata ia datang untuk menagih utang tas yang pernah Aira pinjam. Maaf ya, Ai, katanya, tanpa menatap mata Aira. Bukan apa-apa, tapi tas itu harganya mahal. Penghinaan kedua datang dari kebutuhan. Aira, yang terbiasa memesan makanan dari restoran bintang 5, kini harus belajar cara ke pasar tradisional. Ia berdiri di tengah pasar becek itu, bau amis ikan bercampur dengan bau sayuran busuk dan keringat. Kakinya yang biasa memakai sepatu hak kulit, kini terbungkus sandal jepit murahan. Air comberan yang kotor menciprati kakinya. Ia teringat kata-katanya pada Raffi. Bau tanah. Menjijikkan. Ironisnya, bau pasar ini 100 kali lebih menusuk hidung. Tapi kini ia tidak punya pilihan. Ia harus membeli beras dan telur dengan sisa uang dari penjualan anting berlian terakhirnya. Di sudut jalan dekat pasar, ia melihat seorang pengemis wanita seusianya, menggendong bayi yang menangis. Mata mereka bertemu. Aira biasanya akan membuang muka dengan jijik. Tapi hari ini, ia terdiam. Ia tidak melihat kotoran. Ia melihat keputusasaan yang sama menakutkannya dengan yang ia rasakan. Malam itu, di kamar sempitnya, Aira menatap tangannya. Kuku-kukunya yang dulu dirawat sempurna kini patah dan kotor karena mencuci piring. Ia akhirnya mengerti. Selama ini ia hidup di udara, di menara gading yang dibangun ayahnya. Ia tidak pernah menyentuh tanah. Sekarang, ayahnya tiada, menara itu rubuh, dan ia jatuh terjerembab. Ia tidak punya akar. Ayahnya benar. Orang yang tidak menghargai akarnya, tidak akan bisa berdiri kokoh. Ia teringat Raffi. Ia teringat tangan pria itu, yang kasar dan penuh tanah. Ia baru sadar, tangan Raffi, yang ia sebut menjijikkan itu, adalah tangan yang jujur. Tangan yang bekerja.
Tangan yang menciptakan kehidupan. Tangannya sendiri? Tangannya yang lembut dan terawat? Tangan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tangan itu hanya bisa menerima. Rasa malunya begitu dalam, rasanya seperti tanah longsor yang menguburnya hidup-hidup. 3 hari yang diberikan Bang telah habis. Hari ini adalah hari terakhir. Sebuah taksi tua berwarna biru menunggu di depan gerbang. Truk lelang sudah pergi kemarin, mengangkut sisa-sisa terakhir dari kehidupan mereka. Rumah itu kini kosong melompong. Gema langkah kaki terdengar mengerikan di lantai marmer yang telanjang. Bik Surti dan pegawai lainnya sudah pergi seminggu lalu. Mereka dibayar oleh kurator, pesangon yang seadanya, dan pergi dengan tangisan. Hanya ada Aira dan ibunya. Aira, ayo. Suara ibunya lemah, tanpa nyawa. Aira memegang gagang pintu untuk terakhir kalinya. Ia menoleh, menatap ke belakang, ke taman. Tamannya mulai layu. Rumputnya meninggi. Bunga-bunga di pot teras sudah mengering, kepalanya menunduk pasrah. Kematian tuannya seolah menyedot kehidupan dari tanah itu. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu. Di kejauhan, di dekat pagar Bougainville, ada gerakan. Itu Raffi. Pria itu berlutut di tanah. Ia tidak seharusnya ada di sana. Ia sudah resmi dipecat, sama seperti yang lain. Tapi ia ada di sana, dengan pakaian kerjanya yang biasa, sendirian, sedang mencabuti rumput liar di sekitar rumpun mawar kesayangan Pak Hutama. Ia masih bekerja. Tanpa dibayar. Tanpa disuruh. Jantung Aira serasa berhenti berdetak. Pria yang telah ia hina sehina-hinanya adalah satu-satunya orang yang tersisa, satu-satunya yang masih setia pada peninggalan ayahnya. Sebuah dorongan yang luar biasa kuat menjalari tubuh Aira. Ia harus bicara padanya. Ia harus meminta maaf. Bukan hanya untuk penghinaan, bau tanah. Bukan hanya untuk anggrek yang ia patahkan. Ia harus meminta maaf karena telah menjadi manusia yang buta. Ia melepaskan gagang pintu dan mengambil satu langkah ke teras. Raffi, mungkin merasakan ada yang mengawasinya, mendongak. Mata mereka bertemu. Jarak mereka 50 meter. Cukup jauh untuk tidak melihat detail, tapi cukup dekat untuk merasakan tatapan itu. Raffi tidak terlihat marah. Ia tidak terlihat mengejek. Ia tidak terlihat kasihan. Tatapannya hanya tenang. Stabil. Dalam. Seperti permukaan danau di pagi hari. Seperti tanah gembur yang siap menerima benih. Justru ketenangan itulah yang menghancurkan sisa-sisa pertahanan Aira. Jika Raffi marah, Aira bisa membalasnya. Jika Raffi mengejek, Aira bisa memakinya. Tapi tatapan tenang itu adalah cermin. Dan cermin itu memantulkan betapa kecil dan hancurnya Aira saat ini. Kesombongannya yang terakhir, yang sudah compang-camping, berbisik di telinganya. Jangan merendahkan dirimu di depannya. Klakson. Suara klakson taksi menyentakkannya. Nona Aira. Argonya jalan terus, teriak sopir taksi. Aira, ayo, nak. Pinta ibunya dari dalam taksi. Aira memutus kontak mata itu. Ia berbalik dengan gerakan patah-patah. Ia membuang muka dari Raffi, dari taman itu, dari seluruh masa lalunya. Ia masuk ke dalam taksi dan membanting pintu. Saat taksi itu berbelok meninggalkan gerbang, Raffi masih berlutut di sana. Ia menunduk, kembali pada mawarnya, seolah perpisahan hening itu tidak pernah terjadi. Rumah itu mati. Dalam sebulan, properti itu disegel. Sebuah pagar seng tinggi dipasang mengelilinginya, menghalangi pandangan dari jalan. Di depannya terpasang papan pengumuman besar dari bank, aset ini dalam pengawasan kurator. Dilarang masuk. Rumput di halaman depan tumbuh setinggi lutut. Cat di pilar-pilar putih mulai mengelupas. Raffi datang keesokan harinya setelah keluarga itu pergi, berniat melanjutkan pekerjaannya. Ia diusir dengan kasar oleh penjaga keamanan yang disewa bank. Pergi. Ini bukan taman umum, bentak penjaga itu. Hati Raffi hancur. Bukan karena kehilangan pekerjaan. Ia bisa mencari pekerjaan lain. Tapi taman itu? Anggrek di sudut rahasia itu? Mawar dan melati yang ia tanam? Semuanya akan mati tanpanya. Itu adalah janjinya pada Pak Hutama. Selama seminggu, Raffi gelisah. Ia bekerja serabutan di proyek bangunan, mengangkat semen.
Tangannya, yang terbiasa mengolah tanah lembut, kini melepuh karena memegang gagang cangkul yang kasar. Tapi rasa sakit di tangannya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Ia tidak bisa membiarkannya. Pada malam ketujuh, di bawah rembulan yang separuh, ia kembali. Ia berjalan menyusuri pagar seng itu. Di bagian paling belakang, tersembunyi di balik rimbunan pohon beringin tua, ada celah. Sebuah celah di mana dua lembar seng tidak bertemu dengan sempurna. Ia menyelinap masuk. Suasananya mengerikan. Gelap dan sunyi. Rumah besar itu menjulang seperti kerangka raksasa. Tapi Raffi tidak takut hantu. Ia lebih takut pada kematian tanaman. Ia bergegas ke sudut rahasianya. Tempat itu bertahan. Terlindung oleh tembok tinggi dan kanopi alami, rumput liar belum sepenuhnya mengambil alih. Anggreknya masih hidup. Mawar dan melatinya merindukan air, daunnya sedikit layu, tapi masih hidup. Dengan air yang ia bawa dalam botol bekas, ia menyirami mereka. Ini menjadi ritual barunya. 3 kali seminggu, entah subuh sebelum matahari terbit atau larut malam, ia akan menyelinap masuk. Ia tidak lagi merawat seluruh taman. Ia tidak sanggup. Halaman depan ia biarkan liar, menjadi benteng alami. Ia memfokuskan seluruh energinya pada sudut kecil ini. Ia membawa bibit-bibit baru. Ia teringat hari pemakaman. Aira, yang berdiri seperti patung, mengenakan kebaya putih sederhana. Putih pucat seperti kaca piring, gardenia. Raffi mengambil stek kaca piring dari taman lain tempat ia bekerja paruh waktu. Ia menanamnya di sana. Wanginya yang kuat dan manis terasa seperti aroma duka. Ia juga teringat Pahutama yang pernah bercerita bahwa ia paling suka mangga. Tidak ada yang lebih enak dari mangga kueni, kata Pahutama suatu kali. Raffi menemukan bibit pohon mangga kueni liar, dan ia menanamnya di bagian yang paling banyak mendapat sinar matahari. Taman rahasia ini bukan lagi tentang rasa sakit hati pada Aira. Taman ini telah bertransformasi. Taman ini adalah mausoleumnya untuk Pahutama. Setiap tanaman baru adalah sebuah kenangan yang ia selamatkan dari reruntuhan. 7 tahun berlalu. 7 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup panjang untuk mengubah wajah sebuah kota, dan lebih dari cukup untuk mengubah takdir seseorang. Kehidupan Raffi keras. Ia tetap miskin. Ia tinggal di sebuah kamar kos petak di gang sempit, di mana bau selokan lebih sering tercium daripada bau tanah. Ia bekerja serabutan. Menjadi kuli bangunan, petugas kebersihan di mal, sopir pengantar barang. Apa saja yang bisa menghasilkan uang. Tapi kemiskinan tidak mematahkan semangatnya. Gaji kecilnya selalu ia sisihkan. Bukan untuk membeli motor atau ponsel baru. Ia menyisihkannya untuk membeli buku. Kamar petaknya sesak. Bukan oleh perabot, tapi oleh buku-buku bekas. Botani tanaman tropis. Ensiklopedia tumbuhan obat. Panduan pembiakan anggrek. Ia belajar di malam hari, di bawah temaram lampu 10 watt. Ia tidak lagi sekadar tukang kebun. Ia telah menjadi ahli botani otodidak. Dan tamannya, properti Hutama telah menjadi legenda urban. Rumah kosong itu kini tertutup rapat oleh tanaman rambat, memberinya julukan, rumah hantu. Ban gagal melelangnya, harganya terlalu tinggi, dan lokasinya kini dianggap sial. Bagi orang lain, itu adalah tempat angker. Bagi Raffi, itu adalah surga. Pagar seng itu sudah lama rubuh, digantikan oleh pagar hidup yang ia ciptakan. Tanaman markisa dan vernonia merambat begitu rapat, menutupi seluruh akses, kecuali satu jalan setapak rahasia yang hanya ia yang tahu. Di dalamnya, sudut rahasia itu telah meledak. Itu bukan lagi sebuah sudut. Itu telah mengambil alih hampir seperempat lahan. Apa yang Raffi mulai sebagai diari, telah ditulis ulang oleh alam. Anggrek selop yang dulu patah kini telah beranak pinak, memenuhi batang pohon Kamboja yang tumbang. Mawar dan melati yang ia tanam dari stek kini menjadi semak-semak raksasa yang rimbun. Pohon mangga kueni yang ia tanam kini menjulang tinggi, berbuah lebat setiap musim. Dan kaca piring menyebarkan aroma surgawi yang bisa tercium bermeter-meter jauhnya. Raffi mengenalkan tanaman-tanaman baru. Pakis langka, jahe hias, puluhan jenis caladium. Ia menciptakan ekosistem. Burung-burung kembali bersarang. Kupu-kupu beterbangan.
Ini bukan lagi taman yang rapi. Ini adalah hutan mini yang liar, subur, dan ajaib. Suatu sore di akhir tahun ke-7, Raffi berdiri di tengah ciptaannya. Ia baru saja selesai menyiram. Ia mengotori tangannya dengan tanah hitam yang subur. Ia tidak lagi terlihat seperti pemuda kurus yang ketakutan. Usianya kini 30-an. Tubuhnya lebih berisi, kulitnya menghitam oleh matahari. Ada ketenangan dalam dirinya. Ia tidak tahu bahwa ribuan kilometer jauhnya, seorang wanita bernama Aira baru saja membeli tiket kereta api satu arah, kembali ke kota ini untuk mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa namanya. Raffi tidak peduli. Ia menatap tunas anthurium baru yang berhasil ia silangkan. Tunas itu bertahan. Ia bertahan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Stasiun kereta Jatinegara menyambutnya dengan riuh klakson dan udara panas yang lengket. Ini bukan dunia yang Aira kenal. Dulu, ia datang dan pergi melalui terminal pribadi bandara, dijemput oleh sopir ber-AC. Hari ini, ia turun dari kereta kelas ekonomi, menggendong ranselnya sendiri yang talinya sedikit sobek, dan menyeka keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. 7 tahun telah mengikisnya, memahatnya, dan membentuknya ulang. Aira Hutama yang baru berusia 28 tahun adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar di kota kecil Jawa Tengah. Wajahnya, yang dulu terawat mahal, kini bersih tanpa riasan, dihiasi senyum tipis yang lebih sering terlihat lelah daripada bahagia. Tangannya tidak lagi lembut, ada kapalan kecil di antara ibu jari dan telunjuknya, bekas memegang spidol dan kapur tulis selama ribuan jam. Ibunya telah meninggal dunia setahun yang lalu di apartemen sempit mereka. Kematian ibunya, yang senyap dan damai setelah perjuangan panjang melawan depresi, adalah tali terakhir yang mengikat Aira pada kehidupan lamanya. Ia kembali ke Jakarta bukan untuk merebut kembali masa lalu. Ia kembali untuk menguburnya. Ia memiliki satu tujuan, mengunjungi makam ayahnya, dan setelah itu, melihat rumah lama mereka untuk terakhir kalinya. Ia perlu melihat reruntuhan itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia perlu berdamai dengan puing-puing itu sebelum ia bisa benar-benar membangun hidupnya di tempat lain. Ia telah menabung selama 6 bulan untuk perjalanan singkat ini. Dia memesan ojek online, bukan taksi, ke sebuah rumah kos sederhana di dekat stasiun. Saat motor itu melaju, membelah kemacetan, Aira memejamkan mata. Ia tidak lagi membenci bau knalpot dan keringat. Itu adalah bau kehidupan. Bau perjuangan. Bau yang jauh lebih jujur daripada parfum mahal manapun yang pernah ia kenakan. 2 hari kemudian, ia berdiri di sana. Di depan gerbang besi tempa yang dulu menjulang angkuh, yang kini terkulai berkarat di salah satu selnya. Rumah itu telah menjadi monster. Julukan, rumah hantu, yang diberikan warga sekitar sangatlah pantas. Pagar seng yang dulu dipasang ban telah robek di beberapa bagian, tetapi di belakangnya, alam telah membangun pagarnya sendiri. Tanaman rambat liar, sulur-sulur berduri, dan pohon-pohon yang tumbuh sembarangan telah menelan fasad rumah itu. Cat putihnya telah menjadi kanvas lumut dan coretan vandalisme. Kaca-kaca jendela di lantai atas pecah, menganga seperti mata-mata kosong. Gerbangnya dirantai dan digembok, gemboknya sendiri sudah merah karena karat. Papan, dijual, ban, yang dulu terpasang, kini tergeletak di selokan, tulisannya luntur tak terbaca. Aira berdiri di seberang jalan. Ia tidak merasakan keinginan untuk memiliki rumah itu kembali. Ia hanya merasakan kesedihan yang menusuk dan dalam. Ini bukan sekadar rumah. Ini adalah nisan dari kegagalan keluarganya. Kegagalan ayahnya untuk bertahan, dan kegagalan Aira untuk mengerti ayahnya selagi ia masih ada. Saya minta maaf, ayah, bisiknya pada angin. Ia menarik napas panjang. Ia sudah melihatnya. Tugasnya selesai. Tapi saat ia hendak berbalik pergi, sesuatu menarik perhatiannya. Ia berjalan menyusuri trotoar, mengikuti tembok perimeter properti itu. Ia berjalan ke samping, lalu ke belakang, ke tempat-tempat yang dulu jarang ia kunjungi. Bagian depan adalah kematian. Bau busuk dari genangan air dan dedaunan yang membusuk sangat menyengat. Namun, saat ia berbelok di sudut paling belakang properti itu, bau itu berubah. Hidungnya menangkap aroma lain. Aroma yang tidak seharusnya ada di sini. Di tengah semua pembusukan ini,
ia mencium wangi melati. Itu tidak mungkin. Melati butuh dirawat. Ia mengikuti aroma itu. Tembok belakang rumahnya berbatasan dengan lahan kosong yang ditumbuhi ilalang. Di sini, pagar sengnya sudah lama ambruk, digantikan oleh dinding tanaman yang begitu rapat dan padat. Markisa hutan dan tanaman merambat lainnya telah menciptakan benteng hijau yang tidak bisa ditembus. Tapi aroma melati itu kuat, seolah ada yang sedang berbunga lebat tepat di baliknya. Aira menyibak dedaunan yang lebat. Ranting-ranting menggores lengannya, tapi ia tidak peduli. Ia terus maju, didorong oleh rasa penasaran yang aneh. Dan kemudian, ia menemukannya. Bukan lubang. Bukan celah. Itu adalah sebuah jalan setapak kecil, nyaris tak terlihat, yang tersembunyi di balik tirai tanaman Vernonia. Jalan itu rapi, seolah ada yang membersihkannya secara teratur. Jalan itu menuju ke sesuatu yang ia tidak pernah tahu ada. Jalan setapak itu hanya beberapa meter panjangnya, dan berakhir di sebuah pemandangan yang membuat lutut Aira lemas. Di hadapannya berdiri sebuah gerbang lengkung sederhana. Itu bukan bagian dari arsitektur asli rumahnya. Gerbang itu terbuat dari kayu alami, dari dahan-dahan pohon yang saling menjalin, seolah-olah tumbuh membentuk lengkungan dengan sendirinya. Di puncaknya, tanaman berbunga kuning merambat, membuatnya tampak seperti pintu masuk ke dunia lain. Dan di gerbang kayu kecil itu, tergantung sebuah papan. Papan kayu sederhana yang sudah lapuk, dengan huruf-huruf yang diukir dengan tangan. Ukirannya kasar, tidak profesional, tapi sangat jelas. Taman Kenangan Aira. Aira membaca tulisan itu 3 kali. Napasnya tercekat. Ini adalah penghinaan. Itu adalah pikiran pertamanya. 7 tahun ia berjuang membersihkan namanya, berjuang melupakan siapa dirinya, dan sekarang ia menemukan ini. Sebuah taman kenangan. Sebuah monumen untuk gadis kaya sombong yang telah mati. Siapa? Siapa yang berani melakukan ini? Kemarahan yang dingin menjalari dirinya. Siapa yang merawat ini? Apakah ini semacam lelucon kejam dari salah satu musuh bisnis ayahnya? Atau dari salah satu teman lamanya yang menikmati kejatuhannya? Ia maju selangkah. Gerbang kayu itu tidak terkunci. Hanya ditahan oleh sebuah kait kayu sederhana. Tangan Aira gemetar saat ia menyentuh kait itu. Kemarahan, rasa ingin tahu, dan ketakutan yang aneh berbaur menjadi satu. Ia harus tahu. Ia harus melihat wajah orang yang berani mempermainkan namanya seperti ini. Dengan sekali sentakan, ia membuka kait itu. Gerbang itu berderit pelan. Di baliknya, terbentang pemandangan yang seharusnya tidak ada. Aira melangkah masuk, dan dunia di belakangnya lenyap. Bau busuk dari rumah hantu itu hilang seketika. Yang menyambutnya adalah ledakan aroma kehidupan. Bau humus yang basah, wangi kaca piring yang manis dan berat, aroma buah mangga yang matang, dan tentu saja, melati yang tadi memanggilnya. Suara bising jalanan tergantikan oleh simfoni alam. Gemericik air yang lembut. Kicau burung-burung yang saling bersahutan. Desis ribuan serangga yang tak terlihat. Dan matanya tidak siap untuk ini. Ini bukan taman. Ini adalah hutan ajaib. Di depannya, sebuah jalan setapak dari batu-batu pipih yang ditutupi lumut tipis, mengular ke dalam kerimbunan. Cahaya matahari sore menerobos kanopi dedaunan, menciptakan pilar-pilar cahaya berwarna hijau temaram. Di sebelah kirinya, pohon mangga kueni yang ia ingat dulu hanya setinggi pinggang, kini menjulang kokoh, dahan-dahannya syarat dengan buah yang hampir matang. Di sebelah kanannya, rumpun mawar liar, bukan mawar hybrid yang manja, tapi mawar liar yang kuat, telah merambat, memanjat tembok yang hancur dan menutupinya dengan bunga-bunga merah pekat. Dan anggrek? Ya Tuhan, anggreknya. Mereka ada di mana-mana. Menempel di setiap batang pohon yang tumbang. Menggantung dari dahan-dahan. Ia melihat anggrek selop, Paphiopedilum, yang ia ingat samar-samar. Tapi di sini, mereka tidak satu. Mereka ada puluhan, mungkin ratusan, tumbuh dalam koloni yang subur di atas batang pohon Kamboja tua. Ini adalah kekacauan yang terkendali. Ini liar, tapi tidak terlantar. Ini adalah alam yang dibiarkan mengambil alih, tetapi dengan bimbingan tangan yang penuh kasih. Aira berjalan seperti dalam mimpi.
Ia menyentuh daun caladium berwarna merah muda cerah yang tumbuh subur di bawah naungan. Ia melihat pakis-pakisan langka yang ia yakin tidak pernah ditanam ayahnya. Ia melihat kolam kecil, bekas kolam ikan yang dulu kering, kini penuh dengan air jernih dan teratai. Siapa? Siapa yang memiliki cinta sebesar ini? Siapa yang memiliki pengetahuan sedalam ini untuk menciptakan surga di tengah neraka? Ia terus berjalan, semakin dalam, merasa seperti seorang penyusup di tanah suci. Taman ini terasa lebih hidup daripada apapun yang pernah ia rasakan. Jalan setapak batu itu membawanya ke sebuah area terbuka kecil di jantung hutan mini ini. Di sana, di bawah naungan pohon beringin, berdiri sebuah pondok bambu yang sangat sederhana. Lebih mirip gubuk peristirahatan. Di depannya, terhampar area pembibitan. Ratusan kantong polybag hitam tertata rapi, berisi tunas-tunas muda. Ada tumpukan sabut kelapa, sekam bakar, dan kompos. Dan di sanalah dia. Seorang pria sedang berlutut, membelakanginya. Ia sedang bekerja. Punggungnya yang lebar, terbungkus kaos abu-abu pudar yang basah oleh keringat, menunduk dalam konsentrasi penuh. Ia sedang memindahkan sebuah bibit anggrek kecil ke media tanam yang baru. Aira berhenti melangkah. Jantungnya terasa melompat ke tenggorokannya. Bahkan dari belakang, ada sesuatu yang ia kenali. Postur itu. Dedikasi yang hening itu. Cara tangannya bergerak di antara tanaman, bukan memaksa, tapi membujuk. Aira ingin berbalik. Ia ingin lari. Ia merasa telah mengganggu sesuatu yang sangat pribadi. Tapi terlambat. Kakinya yang gemetar menginjak sebatang ranting kering. Kerak. Suara itu terdengar seperti letusan senjata di kesunyian taman. Pria itu membeku. Punggungnya menegang. Ia tidak langsung berbalik. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia meletakkan bibit anggrek itu di nampan. Ia menyeka tangannya, bukan di celananya, Aira memperhatikan, tapi di sehelai kain lap yang tersampir di dekatnya. Lalu, ia berdiri. Ia berbalik. Waktu berhenti. Itu Raffi. Bukan Raffi pemuda kurus, gugup, dan takut yang ia ingat. Bukan anak laki-laki yang menunduk saat dihina. Pria di hadapannya tegap. 7 tahun kerja fisik telah membentuk bahu dan lengannya. Kulitnya gelap terbakar matahari. Rambutnya sedikit gondrong, terikat ke belakang seadanya. Wajahnya lebih tegas, dipahat oleh waktu dan kesulitan. Dan matanya. Matanya menatap lurus ke arah Aira. Tidak ada keterkejutan di sana. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa takut. Yang ada hanya pengakuan yang tenang, dan kedalaman yang tak terduga. Seolah-olah, jauh di lubuk hatinya, ia tahu hari ini akan datang. Aira membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh teorinya, lelucon kejam, musuh bisnis, hancur berkeping-keping. Kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Pria yang ia sebut, menjijikkan, karena bau tanah. Pria yang akarnya ia injak. Pria itu berdiri di hadapannya, dikelilingi oleh kehidupan yang ia ciptakan dari ketiadaan. Dan tangannya, seperti yang selalu Aira ingat, kotor. Tertutup oleh tanah hitam yang subur. Raffi? Suara Aira akhirnya keluar, pecah seperti bisikan. Pria itu mengangguk sekali. Bibirnya tidak tersenyum, tapi juga tidak cemberut. Ia hanya menatapnya, menunggu. Nona Aira, sapanya. Suaranya lebih berat dari yang Aira ingat. Dan penggunaan kata, Nona, itu, yang dulu diucapkan dengan nada hormat yang takut, kini terdengar berbeda. Itu terdengar seperti sebuah fakta. Bukan lagi sebuah pengakuan status. Jalan setapak batu itu membawanya ke sebuah area terbuka kecil di jantung hutan mini ini. Di sana, di bawah naungan pohon beringin, berdiri sebuah pondok bambu yang sangat sederhana. Lebih mirip gubuk peristirahatan. Di depannya, terhampar area pembibitan. Ratusan kantong polybag hitam tertata rapi, berisi tunas-tunas muda. Ada tumpukan sabut kelapa, sekam bakar, dan kompos. Dan di sanalah dia. Seorang pria sedang berlutut, membelakanginya. Ia sedang bekerja. Punggungnya yang lebar, terbungkus kaos abu-abu pudar yang basah oleh keringat, menunduk dalam konsentrasi penuh. Ia sedang memindahkan sebuah bibit anggrek kecil ke media tanam yang baru. Aira berhenti melangkah.
Jantungnya terasa melompat ke tenggorokannya. Bahkan dari belakang, ada sesuatu yang ia kenali. Postur itu. Dedikasi yang hening itu. Cara tangannya bergerak di antara tanaman, bukan memaksa, tapi membujuk. Aira ingin berbalik. Ia ingin lari. Ia merasa telah mengganggu sesuatu yang sangat pribadi. Tapi terlambat. Kakinya yang gemetar menginjak sebatang ranting kering. Kerak. Suara itu terdengar seperti letusan senjata di kesunyian taman. Pria itu membeku. Punggungnya menegang. Ia tidak langsung berbalik. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia meletakkan bibit anggrek itu di nampan. Ia menyeka tangannya, bukan di celananya, Aira memperhatikan, tapi di sehelai kain lep yang tersampir di dekatnya. Lalu, ia berdiri. Ia berbalik. Waktu berhenti. Itu Raffi. Bukan Raffi pemuda kurus, gugup, dan takut yang ia ingat. Bukan anak laki-laki yang menunduk saat dihina. Pria di hadapannya tegap. 7 tahun kerja fisik telah membentuk bahu dan lengannya. Kulitnya gelap terbakar matahari. Rambutnya sedikit gondrong, terikat ke belakang seadanya. Wajahnya lebih tegas, dipahat oleh waktu dan kesulitan. Dan matanya. Matanya menatap lurus ke arah Aira. Tidak ada keterkejutan di sana. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa takut. Yang ada hanya pengakuan yang tenang, dan kedalaman yang tak terduga. Seolah-olah, jauh di lubuk hatinya, ia tahu hari ini akan datang. Aira membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh teorinya, lelucon kejam, musuh bisnis, hancur berkeping-keping. Kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Pria yang ia sebut, menjijikkan, karena bau tanah. Pria yang akarnya ia injak. Pria itu berdiri di hadapannya, dikelilingi oleh kehidupan yang ia ciptakan dari ketiadaan. Dan tangannya, seperti yang selalu Aira ingat, kotor. Tertutup oleh tanah hitam yang subur. Raffi? Suara Aira akhirnya keluar, pecah seperti bisikan. Pria itu mengangguk sekali. Bibirnya tidak tersenyum, tapi juga tidak cemberut. Ia hanya menatapnya, menunggu. Nona Aira, sapanya. Suaranya lebih berat dari yang Aira ingat. Dan penggunaan kata, Nona, itu, yang dulu diucapkan dengan nada hormat yang takut, kini terdengar berbeda. Itu terdengar seperti sebuah fakta. Bukan lagi sebuah pengakuan status. Dunia Aira menyempit menjadi ruang terbuka kecil itu. Suara kicau burung dan gemericik air yang tadinya menenangkan kini terdengar memekakan telinga. Pria di hadapannya nyata, bukan hantu masa lalu. Dia lebih tegap, lebih tenang, dan tatapan matanya, tatapan itu menembus Aira, seolah melihat langsung ke jiwanya yang telah compang-camping. Sapanya yang formal, Nona Aira, terasa seperti tamparan. Aira menelan ludah, berusaha menemukan kembali suaranya yang hilang. Kemarahan yang tadi ia rasakan saat melihat papan nama itu, kemarahan yang ia kira adalah kemarahan yang benar, kini bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Raffi, ulangnya, lebih tegas. Apa-apaan ini semua? Ia melambaikan tangannya dengan gerakan kaku, mencakup pondok bambu, kantong-kantong bibit, dan hutan ajaib yang mengepung mereka. Raffi hanya menatapnya, menunggu. Sikapnya yang tenang membuat Aira semakin gelisah. Gerbang itu, kata Aira, suaranya sedikit bergetar. Papan nama itu. Taman kenangan Aira. Apa itu? Lelucon? Ia melangkah maju. Apa ini caramu balas dendam? Hah? Menertawakan gadis sombong yang kehilangan segalanya? Kau membangun surga di atas reruntuhan rumahku dan menamainya dengan namaku untuk mengejekku? Setiap kata keluar lebih tajam dari yang ia maksud, didorong oleh sisa-sisa pertahanan dirinya yang terakhir. Ia berharap Raffi akan marah. Berteriak. Membenarkan kecurigaannya. Tapi Raffi tidak melakukannya. Pria itu memandangnya, ekspresinya tidak berubah, kecuali sedikit kerutan sedih di antara alisnya. Saya tidak punya waktu untuk lelucon, Nona, katanya pelan. Dan saya tidak punya alasan untuk balas dendam. Lalu apa? Tuntut Aira. Kenapa? Kenapa melakukan semua ini? Raffi menghela napas panjang. Itu bukan napas lelah, melainkan napas seseorang yang akan mengangkat beban berat. Ia menunduk sejenak,
menatap tanah di kakinya, seolah mengumpulkan kekuatan dari sana. "Kenapa Anda di sini?" tanyanya balik, sebuah pertanyaan yang tulus. Aku kembali untuk melihat rumah ini. Untuk menutup masa lalu." "Rumah ini sudah mati," kata Raffi datar. "Sudah lama. Tapi taman ini tidak," sergah Aira. "Taman ini hidup. Dan kau menamainya dengan namaku. Aku berhak tahu kenapa." Raffi mengangkat pandangannya. Mata mereka bertemu dan terkunci. "Anda benar," katanya. "Anda berhak tahu. Taman ini," Raffi memulai, suaranya yang dalam dan tenang seakan menyatu dengan desau daun-daun, "bukan untuk Anda, Nona Aira." Kalimat itu menggantung di udara. Sebuah pernyataan sederhana yang meruntuhkan seluruh asumsi Aira. Itu menghantamnya lebih keras daripada makian apapun. "Bukan untukku?" Aira mengulang, bingung. "Tapi namanya. Taman ini untuk ayah Anda." Jantung Aira serasa diremas. "Ayah?" Raffi mengangguk. Ia berjalan pelan ke pohon mangga kueni yang rimbun dan menyentuh batangnya. "Saya tidak tahu apakah Anda ingat. Tapi sehari sebelum beliau meninggal, saya mendengarnya bertengkar di telepon. Tentang utang. Tentang saham yang harus dijual. Saya tahu semuanya akan runtuh." Aira memejamkan mata, bayangan ayahnya yang lelah melintas di benaknya. "Di hari yang sama," lanjut Raffi, "di hari Anda menghina saya di pesta itu, Tuan Hutama memanggil saya malam harinya. Beliau memberi saya bonus. Beliau meminta maaf atas nama Anda." Rasa malu yang panas menjalar di pipi Aira. "Dan beliau mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya lupakan," kata Raffi, matanya menatap jauh, seolah melihat Pak Hutama berdiri di sana. "Beliau berkata, orang yang tidak menghargai tanah, berarti tidak menghargai akarnya sendiri. Dan orang yang lupa akarnya, tidak akan pernah bisa tumbuh tinggi dengan kokoh." Aira tersentak. Kata-kata itu menusuknya. Itu adalah diagnosa yang tepat atas seluruh hidupnya. Saat beliau meninggal, suara Raffi sedikit serak, "dan rumah ini diambil, saya merasa semua kenangan baik tentang beliau akan ikut mati. Saya diusir. Tapi saya tidak bisa pergi. Saya merasa berutang. Pria itu memberi saya pekerjaan. Tapi lebih dari itu, beliau memberi saya harga diri di saat putrinya sendiri yang mencoba merenggutnya." "Jadi," Aira berbisik, kau menyelinap masuk. Setiap malam. Selama 7 tahun. Saya harus menyelamatkan sesuatu." "Tapi kenapa, Taman Kenangan Aira?" tanya Aira. Ini adalah kepingan terakhir yang belum ia mengerti. Raffi akhirnya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, Aira melihat kelembutan di mata pria itu. "Karena di tengah semua keruntuhan itu, di tengah semua utang dan kemarahan," kata Raffi pelan, "satu-satunya hal yang Tuan Hutama coba lindungi adalah Anda." "Aira tidak boleh tahu," katanya di telepon. "Biarkan dia menikmati sisa waktunya. Beliau menghancurkan dirinya sendiri untuk memberi Anda beberapa hari lagi kebahagiaan." Raffi menunjuk ke sekeliling mereka. "Saya tidak menanam ini untuk Anda, Nona. Saya menanam ini untuk mengenang beliau. Dan saya menamainya dengan satu-satunya hal di dunia ini yang paling beliau cintai dan banggakan, bahkan saat Anda tidak pantas mendapatkannya. Saya menamainya, Aira," pungkas Raffi, "karena taman ini adalah cinta ayah Anda yang saya coba selamatkan." Penjelasan itu menghancurkan Aira. Itu bukan penghinaan. Itu bukan ejekan. Itu adalah penghormatan tertinggi. Sebuah monumen yang dibangun oleh tukang kebun yang ia hina, untuk cinta seorang ayah yang tidak pernah ia pahami. Air mata yang ia tahan selama 7 tahun, air mata untuk ayahnya, untuk kebodohannya, untuk kehilangan yang tak tergantikan, akhirnya tumpah. Ia terisak, suaranya pecah, dan ia membungkuk, menutupi wajahnya dengan tangan yang kini kapalan. Raffi membiarkannya menangis. Ia tidak mencoba menghibur. Ia hanya memberinya ruang untuk merasakan duka itu, dikelilingi oleh kehidupan yang telah ia rawat. Setelah beberapa saat, isakan Aira mereda menjadi napas yang berat. Ia menyeka air matanya dengan lengan bajunya yang kusam. "Aku tidak tahu," bisiknya. "Aku tidak pernah tahu."
Raffi berjalan ke sebuah batang pohon Kamboja yang tumbang, yang kini ditutupi oleh koloni anggrek yang subur. Ia menyentuh salah satu kelopak Paphiopedilum dengan ujung jarinya. Anda ingat ini? Aira mendekat. Ia menatap bunga berbentuk selop itu. Ingatan samar muncul. Geria hijau. Telepon. Suara pot pecah. Anggrek yang kupatahkan, akunya, suaranya parau karena malu. Ini yang pertama, kata Raffi. Saat saya menemukannya, tunas bunganya patah. Saya pikir dia sudah mati. Tapi saya menemukan satu tunas anakan kecil. Saya membawanya ke sini. Saya menanamnya di sudut ini. Ia menunjuk ke koloni yang kini subur. Dia mengajari saya cara bertahan. Bahwa sesuatu yang terlihat hancur, masih punya kehidupan baru yang tersembunyi. Aira menatap keajaiban itu. Dari satu tunas yang ia hancurkan, kini tumbuh ratusan. Raffi lalu membawanya ke rumpun melati yang baunya memanggil Aira tadi. Rumpun itu tumbuh liar dan indah, memanjat tembok yang bobrok. Anda selalu memakai parfum melati, kata Raffi, lebih seperti menyatakan fakta daripada sebuah kenangan. Tapi Anda benci bau tanah. Saya menanam ini berdampingan. Saya ingin membuktikan pada diri saya sendiri, bahwa wangi yang Anda kira bersih dan steril itu, lahirnya dari tanah yang Anda sebut menjijikkan. Keduanya satu. Tidak bisa dipisahkan. Aira mendengarkan, terpesona. Ini bukan sekadar taman. Ini adalah buku filsafat yang ditulis dengan daun dan bunga. Raffi menunjuk ke semak kaca piring yang berbunga putih lebat. Yang ini saya tanam setelah pemakaman Tuan Hutama. Hari itu hujan. Dan Anda berdiri di samping makam, memakai kebaya putih pucat. Seperti bunga ini. Saya pikir, itu adalah pertama kalinya saya melihat Anda yang sesungguhnya. Rapuh. Aira tidak ingat baju apa yang ia kenakan. Tapi Raffi mengingatnya. Pria ini, pria yang ia anggap tidak lebih dari debu di sepatunya, telah menjadi saksi bisu, seorang sejarawan yang teliti, yang merekam hidupnya dalam bentuk tanaman. Ia tidak sedang memuja Aira. Ia sedang mengarsipkan kebaikan ayah Aira, menggunakan detail-detail kehidupan Aira sebagai tintanya. Aira menatap pria di hadapannya. Pria yang bertahan selama 7 tahun dalam kemiskinan, menyelinap ke lahan sengketa, hanya untuk menjaga agar kenangan akan kebaikan seorang pria lain tetap hidup. Ia tidak pernah bertemu orang sekuat dan semulia Raffi. Matahari mulai turun. Cahayanya yang keemasan menembus kanopi, mengubah hutan mini itu menjadi katedral yang berkilauan. Mereka kembali ke ruang terbuka di depan pondok bambu. Aira menatap tumpukan kompos yang hitam dan kaya. Ia teringat bagaimana ia dulu menutup hidungnya. Perlahan, ia berlutut. Raffi mengawasinya, bingung. Aira mengulurkan tangannya. Jari-jarinya yang kapalan karena kapur tulis, kini menyentuh tanah gembur di taman itu. Tanah yang sama dengan yang ada di kamar kos Raffi, tanah yang sama yang ia gunakan untuk menghidupi kenangan ayahnya. Ia menggenggam tanah itu. Ia tidak lagi merasakan jijik. Ia merasakan kehangatan. Ia merasakan energi. Ia merasakan rumah. Ia mengangkat tangannya dan mencium aroma tanah itu. Bau humus, jamur, dan hujan. Itu adalah parfum Raffi. Itu adalah bau kehidupan. Maafkan aku, Raffi, bisik Aira, air mata kembali menggenang, tapi kali ini bukan air mata duka. Ini air mata penyesalan yang murni. Maafkan aku untuk segalanya. Untuk kata-kataku. Untuk anggrek itu. Untuk kebutaanku. Ia menatap Raffi, matanya yang basah memancarkan kejujuran yang telanjang. Ayahku benar. Aku adalah orang yang lupa akarnya. Aku pohon yang hampir mati. Raffi menatap tangan Aira yang menggenggam tanah. Ia berjongkok di depannya, menyejajarkan pandangan mereka. Tanah selalu memaafkan, Nona, katanya lembut. Tanah tidak pernah menyimpan dendam. Dia hanya menunggu kita untuk kembali. Aira tersenyum getir. Aku bukan, Nona, lagi. Sudah lama sekali. Panggil aku Aira. Raffi mengangguk. Aira. Aira menatap pria itu. Pria yang telah menciptakan seluruh kehidupan ini dari rasa sakit dan kehilangan. Pria yang telah menjaga kehormatan ayahnya saat ia sendiri melupakannya.
Pria yang telah mengubah benih yang ia injak menjadi hutan yang rimbun. Rasa terima kasih, rasa kagum, dan sesuatu yang jauh lebih dalam dan hangat, sesuatu yang belum pernah ia rasakan, membuncah di dadanya. Kau menanam semua bunga ini di tanah, Raffi, kata Aira, suaranya parau penuh emosi. Kau menanamnya untuk mengenang ayahku. Ia meletakkan tangannya yang kotor oleh tanah di dadanya sendiri. Tapi yang tumbuh, lanjutnya, menatap lurus ke mata Raffi, justru di hatiku. Itulah kebenarannya. Itulah twist terakhir yang tidak pernah Raffi rencanakan. Raffi tertegun. Selama 7 tahun, ia merawat taman ini sebagai sebuah tugas, sebuah penghormatan. Ia tidak pernah mengharapkan apapun. Ia tidak pernah berpikir tentang Aira sebagai seorang wanita, hanya sebagai simbol yang hilang. Kini, wanita itu ada di sini. Hancur, tapi utuh. Hilang, tapi telah menemukan dirinya sendiri di dalam tanah ciptaannya. Dan di matanya, Raffi tidak lagi melihat Nona yang angkuh. Ia melihat seorang guru yang lelah, seorang pejuang yang tangguh, dan seorang wanita yang akhirnya menemukan akarnya. Raffi mengulurkan tangannya yang kapalan dan kotor. Berdirilah, katanya. Aira menerima uluran tangan itu. Tangannya yang kapalan bertemu dengan tangan Raffi. Dua pasang tangan yang telah dibentuk oleh kerja keras. Saat ia berdiri, mereka tidak melepaskan genggaman itu. Butuh waktu hampir 1 tahun. 1 tahun yang penuh perjuangan birokrasi, negosiasi yang alot, dan kerja keras yang melelahkan. Aira menggunakan sisa warisan kecil yang ditinggalkan ibunya. Raffi, ternyata, selama bertahun-tahun telah menjual bibit anggrek langka dan tanaman hias unik yang ia biarkan di taman itu secara diam-diam. Ia telah menabung, awalnya untuk bertahan hidup, lalu entah untuk apa. Kini ia tahu untuk apa. Uang mereka, jika digabungkan, tidak cukup untuk membeli seluruh properti. Rumah utama itu sudah hancur, tak bisa diselamatkan. Tapi bank setuju untuk memecah sertifikat. Mereka menjual lahan bagian belakang, hutan ajaib seluas hampir 1.000 meter persegi itu, kepada Aira dan Raffi dengan harga yang wajar. Rumah hantu itu akhirnya diruntuhkan oleh pengembang lain. Tapi taman itu selamat. Di musim kemarau tahun berikutnya, di bawah naungan pohon mangga kueni, Aira dan Raffi menikah. Upacaranya sederhana. Tidak ada tamu, tidak ada gaun mewah. Aira mengenakan kebaya putih sederhana, seperti yang ia kenakan di pemakaman ayahnya dulu, tapi kali ini wajahnya bersinar. Saksi mereka adalah kicau burung dan aroma melati. Mereka tidak mengubah taman itu menjadi rumah pribadi. Taman itu terlalu berharga untuk dimiliki sendiri. Dengan sisa uang mereka dan bantuan donatur kecil yang tersentuh oleh kisah mereka mengubah Taman Kenangan Aira, nama yang mewakili masa lalu, menjadi Taman Harapan. Pondok bambu kecil milik Raffi diperluas menjadi sebuah aula terbuka sederhana. Mereka mendaftarkannya sebagai yayasan, sebuah taman amal dan sekolah alam gratis untuk anak-anak yatim piatu dari panti asuhan sekitar. Suatu sore, 5 tahun kemudian, Aira berdiri di depan sekelompok anak-anak kecil yang duduk melingkar di tanah. Ia tidak lagi terlihat seperti guru yang lelah. Ia terlihat hidup. Tangannya, yang kini permanen bernoda tanah, dengan sabar menunjukkan kepada seorang anak laki-laki cara memindahkan bibit cabai ke dalam pot. Raffi, berdiri tidak jauh dari sana, tersenyum saat mengaduk adonan kompos baru. Seorang anak perempuan kecil yang pipinya kotor karena tanah, berlari ke arah Aira dan bertanya, "Bu Guru, kenapa kita harus suka sama tanah? Kan kotor." Aira tersenyum. Ia berjongkok, menatap mata anak itu, dan berkata dengan lembut, "Karena tanah adalah ibu kita. Jangan pernah meremehkannya." Ia menunjuk ke bibit cabai yang baru ditanam anak itu. "Rawat dia. Karena yang kau tanam hari ini, sekecil apapun, akan memberimu makan di masa depan." Aira lalu berdiri dan menatap suaminya di seberang taman. Mata mereka bertemu. Raffi mengangguk. Aira akhirnya mengerti. Benih yang pernah ia injak dengan angkuh bertahun-tahun lalu, ternyata adalah benih yang menumbuhkan seluruh masa depannya. Dan akarnya, kini, tertanam begitu dalam dan kokoh. Dan, selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita, Benih yang Kau Injak, sampai akhir. Sekarang,
Saya ingin tahu pendapat kalian. Coba jujur di kolom komentar. Seandainya kamu jadi Raffi, apakah kamu akan tetap setia merawat taman itu selama 7 tahun untuk orang yang sudah menghinamu? Atau kamu pilih pergi dan melupakan segalanya? Saya tunggu jawaban kalian di bawah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.